yang dialami tidak hanya di Poso, di Buko, bisa aparel, malah keluar masuk, udah keluar kita masuk lagi. Kita kan memberikan laporan juga kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi juga kepada Bupati. Ini mau ada PHK lagi, ya. Jadi pengaruh dari tarif TAM kemarin kita mestikan 32 kemudian menjadi 19. Berarti kan berkurangnya order dari luar negeri, sementara pangsa dari produk-produk garment itu kan ke Amerika. Nah, PHK ini mungkin menjadi sumber solusi karena produksi berkurang, pendapatan berkurang, berimbas pada buruh dan karyawan. Jadi yang pasti di sini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi satu media untuk memfasilitasi apapun yang menjadi kepentingan dari warga masyarakat Kabupaten Grobogan. Kalau dengan dunia pendidikan mungkin kita bersentuhan dengan BKK ya, Badan Kredit Keselamatan, betul ya? Bukan, Bursa Kerja Poso. Bursa Kerja Poso itu sengaja didirikan, dibuat satu kelembagaan untuk memfasilitasi anak didik kita. Kita tidak semata-mata pembelajaran tatap muka seperti ini, tapi kan juga kita harus berbekal, memprepare anak-anak mereka akan kemana. Makanya ada gunanya kita membuat psikotes dari awal. Apakah mereka mau melanjutkan kuliah? Apakah mereka mau bekerja? Apakah mereka mau berwirausaha? Ataukah mereka mau ingin membuat startup di rumah gitu ya? Bimbingan dari kita semua pun sudah bisa berselancar ya di dunia maya. Tetapi dengan kecanggihan IT, gadget yang mereka miliki, kalau tidak ada kontrol di kita juga bahaya. Gitu ya? Jadi proses terkait dengan tracer itu menjadi satu pilihan pengangguran tidak tetap, tapi mereka kan bekerja. Mereka bekerja dan mereka mendapatkan cuan. Kalau orang sekarang ini kan melihatnya bekerja secara visual ya, seperti Mas Ika, Mbak Lila, Daka, pakai lecis, ganteng, cantik deh, performanya jelas. Tetapi kan juga kita tidak bisa mengabaikan anak-anak muda Gen Z sekarang yang mempunyai kemampuan untuk bisa mengikuti saham, Bitcoin, ya. Makanya tidak ada salahnya kita bertanya setiap waktu pada anak-anak kita apa yang mereka inginkan selepas mereka selesai kuliah. Meskipun ada ekosistem yang dibangun antara sekolah dengan beberapa perusahaan untuk bisa menampung, tetapi tidak semuanya anak itu bisa bekerja. Ya, jadi tidak mungkin perusahaan menerima siswa itu unskill kan, itu kan harus punya skill, mereka harus punya kompetensi. Makanya kemarin kita mengalami kesulitan pada waktu Pak Ganjar meminta ada kurang lebih 1.500 orang di Kabupaten Grobogan karena kita tergolong kemiskinan ekstrim itu dimasukkan ke perusahaan. Perusahaan itu tetap berpikir loh Pak, tidak mungkin orang tidak punya kemampuan apa-apa kemudian mereka bisa masuk ke perusahaan. Beberapa SMK yang ada kan sudah bekerja sesuai dengan pembinaan. Nah, perusahaan-perusahaan itu mereka punya asesmen ya Pak, punya ukuran. Tidak semua apa yang menjadi harapan kita biasanya satu frekuensi dengan perusahaan. Makanya kan kita mencoba untuk membuat MOU dengan perusahaan. Di Kendal sekarang sudah jalan. SMK membangun koneksitas dengan perusahaan. Diketahui oleh kepala dinas. Di Kendal sudah jalan, tapi di kita belum. Saya mencoba dari BLK. BLK punya pelatihan garment, punya pelatihan menjahit. Kita hubungkan dengan siapa? Kita berbicara aplikasi aja ya. Jadi kita sambil sharing berbicara sambil nanti saya menyajikan beberapa data terkait dengan profil dinas ketenagakerjaan. Jadi pada intinya kita butuh pemikiran dari teman-teman semua SMK lewat BKK ya. BKK juga kadang hidup, kadang sungkan itu ya Bu, karena kita belum pernah ketemu ya. Kapan waktunya nanti saya udah berkomunikasi dengan Pak Koryati, Bu Koryati dengan Bu Mas Ika, karena saya masih ada kegiatan, sorry Bu Kor, karena saya masih ada kegiatan berkaitan dengan pekerja migran. Jadi apa? Ya Pak Andrian ya, Pak Andrian. Sorry. Jadi saya belum bisa mengumpulkan teman-teman PKK. Rencana mau saya kumpulkan di sini ya Pak Andrian dari PKK. Kita belum menyamakan persepsi. Jadi kalau sebatas hanya menyampaikan informasi loker, kita bisa. Tetapi bagaimana membangun
keterikatan teman-teman mempunyai psikologis yang sama. Setiap SMK kan mempunyai sumber daya manusia yang berbeda-beda, punya infrastruktur yang berbeda. Tetapi sebenarnya bagaimana kita menarik yang di Kubu, yang di Keradenan, yang di Gambus misalnya, kan infrastrukturnya juga berbeda dengan SMK 1, SMK 2. Tetapi dengan kita bertemu, berkumpul, kita sharing, mungkin ada beberapa hal yang menjadi resume kita untuk bisa memberikan masukan kepada kita, dan itu menjadi bagian dari upaya kita untuk memasukkannya dalam program kegiatan maupun pembiayaan yang ada di APBD. Kalau yang langkah-langkah yang kita sudah laksanakan paling kan lewat job fair. Job fair seperti kemarin kita laksanakan di Wisuda Budaya dari 33 stand, kemudian dari beberapa formasi yang ada 12.000. Peminatan pun anak-anak juga nggak begitu respon. Anak SMK ya sudah di daftar, sudah di asesmen, sudah diterima, kemudian sudah tidak diambil. Perusahaannya tanya ke kita. Kan butuh komitmen juga toh. Jadi ada yang nyoba-nyoba, ada yang susah toh Pak. Kalau kita menginginkan ya anak-anak kita yang sudah lulus kuliah, lulus sekolah di SMK, sedikit banyak mereka punya planning kemana mereka akan melanjutkan sekolah. Makanya punya tracer kan seperti itu. Jadi dari kita dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya untuk bisa memberikan informasi-informasi menyangkut loker yang ada di perusahaan yang di Kabupaten Grobogan kepada teman-teman lewat media WA grup di PKK. Makanya kita minta ada pertemuan ataupun hal-hal tertentu yang menjadi bagian dari keinginan kita bisa mendapatkan masukan saran dari jaringan supaya dalam setiap penganggaran itu kita bisa berkomunikasi dengan dewan. Dan itu kan masa kegiatan tidak ada pembiayaan kan nggak mungkin jalan toh Pak. Kan kalau urunan terus jawabannya ya udah nggak urunan kan itu kan dia bisa difasilitasi dinas. Dan itu kan kenapa PKK belum pernah bertemu di dinas, karena di dinas tidak ada anggaran untuk bisa memfasilitasi ini. Tetapi kalau ada masukan, saran, dan ini semua kemudian kita sampaikan di Komisi D selaku mitra kerja dari kita dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ya kita bisa meminta anggaran. Dan kita bisa memfasilitasi apa yang bisa menjadi keinginan, harapan dari PKK dan nanti berimbas di sekolah masing-masing seperti itu. Gitu ya gambarannya ya. Jadi kita ingin membangun ekosistem yang kira-kira bisa menjadi keuntungan kita. Bagaimana membangun spesifikasi, keinginan, harapan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh anak kita. Tidak semua pekerjaan yang mereka geluti itu satu lini, satu frekuensi dengan tingkat